Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini? Amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya saya mengundang Ibu Nini yang akan memberikan kita kesaksian pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pagi saudara ibu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di mana putri saya, Rahel, dalam waktu dekat ini sudah mendapatkan pekerjaan ya. Dia sangat gelisah karena cicinya begitu dinyatakan lulus sudah dapat, sehingga ia gelisah sudah beberapa waktu belum mendapatkan pekerjaan. Namun saya bilang bahwa yakin kamu sudah dapat pekerjaan, dan minggu kemarin sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Yang kedua adalah kesempatan dari gereja, khususnya Ibu Wilis dan Om Gina Jaya, di mana video pembangunan gereja yang sudah finishing 95% dan membutuhkan dana bangku, membuat saya berkesempatan untuk membagikan kepada seluruh wanita lokal maupun wanita Korwil Utara, sehingga begitu banyak mereka yang rindu untuk berpartisipasi dalam bangku gedung baru kita. Saya mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan selalu menyediakan di saat kita membutuhkan. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau persiapkan hati kita. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu karena kami sungguh rindu akan Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kuduskanlah kami, sucikanlah setiap hati kami Bapa. Biarlah kami boleh sungguh datang hanya kepadamu Tuhan. Amin Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya kami berikan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya bagi saudara dan saya. Mari kita mau bertepuk tangan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya
tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah Engkau baik, berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu Tak pernah berubah. dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebanggaan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Amin Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, setiap permasalahan yang boleh datang, kami tetap mengucap syukur dan berkata Tuhan Yesus baik. Karena kami percaya Bapa, dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Saat ini Yesus, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, dapat memberikan kami kekuatan. Sebelum kami boleh menceritakan kasih-Mu kepada orang lain, biarlah terlebih dahulu Tuhan, kami mau datang kepadamu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami satu Bapa, sebelum kami mulai melayani Engkau. Terlebih dahulu Tuhan, amin Yesus. Amin Bapa. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru.
seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi kami rendahkan diri, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hati kami, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, benarlah ya Tuhan, bahwa Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu, dan ini menjadi doa Tuhan Yesus supaya kami juga bersatu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Engkau selalu menyediakannya bagi kami. Hari perhentian di mana kami bersekutu dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan saudara-saudara kami yang lain di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan meneduhkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu, menggumulinya, dan melakukannya. Kami mohon Roh Kudus menolong kami ketika kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dan hamba-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Semoga baik-baik semua ya. Hari ini kita akan membicarakan masalah hidup di dalam kesatuan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 1-6.
Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Ke-6 ayat ini kita baca bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, mari bersama-sama, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terpuji nama Tuhan. Kita membicarakan mengenai kesatuan. Yap. Di sini misinya menjadi umat yang bersaksi dan berkarakter Kristus. Ada di banner di sebelah kanan saya. Ya. Misi yang dilakukan oleh gereja ini adalah membawa jiwa untuk datang kepada Kristus. Itu adalah memenuhi amanat agung. Dan ini menjadi tema besar untuk GBI Jelambar Timur ini. Memenuhi amanat agung dan juga itu memberitakan Injil dalam hal prakteknya. Jadi banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dan kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita muncullah karakter-karakter Kristus yang dilihat oleh orang lain. Kita menghadirkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa berdiam diri karena kita berpikir, saya sudah beres dengan Tuhan, saya sudah menerima Tuhan Yesus dan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga, and then selesai. Lalu saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya sehari-hari, menjalankan agenda saya, goal saya, target saya. Tidak, kita harus terus memberitakan Injil, sekali lagi membawa karakter Kristus ke dalam kehidupan orang lain. Nah, kita membicarakan mengenai kesatuan. Ada kata juga selain kesatuan yaitu persatuan. Kalau persatuan itu hanya sekumpulan orang yang berkumpul. Jadi sebuah paguyuban atau orang yang berkumpul dari berbagai latar belakang lalu mereka bersatu. Ya, di dalam satu persekutuan yang belum tentu di dalamnya ada kesatuan. Belum tentu di dalamnya ada kesatuan. Kalau kesatuan itu adalah bagaimana mereka itu berkumpul, mereka mempunyai ikatan yang sangat kuat, mereka mempunyai kohesif di dalam kehidupan mereka, dan mereka saling menolong. Kita tadi sudah baca bahwa Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6, kita satu tubuh dan satu roh. Yesus adalah kepala. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Di dalam gereja, kita ini adalah tubuh Kristus dan kepalanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, anggota-anggota dari tubuh Kristus itu tidak boleh lepas dari badannya. Bagaimana kalau tangan lepas dari badannya? Apalagi kalau kepala lepas dari badannya. Belum lagi kaki lepas dari badannya. Atau di dalam organ kita organ yang di dalam, kita tidak ada jantung, ya, paru-paru kita ada di luar, mungkin dalam bentuk gelembung angin. Tidak bisa. Jadi seluruh anggota yang ada dalam tubuh itu harus menempel dan ada pada tubuh itu. Sehingga tubuh Kristus yang dikatakan tadi itu akan hidup, alive, ada denyutnya. Dan Yesus sebagai kepala, dia menentukan semua tubuh itu dan dia memfungsikan semua anggota-anggotanya. Saudara-saudara, meskipun kita terdiri dari banyak anggota, maksud saya tubuh Kristus terdiri dari anggota yang banyak, tapi kita ini satu. Kita ini satu. Tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi kita jangan terlepas dari tubuh Kristus.
Nah, misi menjangkau jiwa bagi Kristus, memenuhi amanat agung dan memberitakan Injil itu membutuhkan kesatuan. Jadi, selain dengan keberanian, dengan hikmat, dengan komunikasi yang baik, dengan konten dari firman Tuhan, dan juga timing yang tepat kita menyampaikannya kepada orang lain, tapi kita juga membutuhkan kesatuan. Jadi kesatuan itu harus ada. Kesatuan itu harus ada, saya ulangi, kesatuan itu harus ada. Jadi tidak mungkin kalau kita sangat menyatu dan kesatuan itu dijaga, dipelihara, tidak mungkin ada perpecahan. Ya, kalau kita lihat banyak perbedaan, kita menganggap bahwa perbedaan itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Tapi sebetulnya perbedaan itu justru membuat kita menjadi kaya, menjadi kuat. Jadi kalau kita mempunyai perspektif yang berbeda, justru kita menjadi kaya dari segi perspektif, kaya dari segi angle, kaya dari segi strategi, kaya saling menerima, kaya akan pengampunan, bisa menerima orang lain, ya. Kemudian kita juga bisa mengerti akan kesalahan orang lain, dan kita sendiri kalau kita bersalah, kita minta maaf. Jadi kaya dalam perbedaan itu harus dipelihara malah. Bagaimana kalau semuanya sama? Unity is not uniformity. Ya. Jadi kesatuan bukan keseragaman. Bukan semuanya sama, baju hitam seperti saya, tidak, atau baju merah, banyak yang pakai baju merah hari ini, atau orange. Tidak. Itu uniform, itu keseragaman, tapi justru kita banyak berbeda. Jadi kalau kita kaya di dalam perbedaan, kita justru sebetulnya lebih kaya di dalam kasih. Dan itu more powerful, lebih kuat ketika kita memberitakan Injil bersama-sama, satu gereja ini bersatu. Bapak Ibu mengaminkan ini? Amin? Iya, tidak mungkin kita akan lepas sendiri-sendiri. Justru ini menjadi wonderful and powerful in diversity. Bapak Ibu pernah lihat ya perlombaan tarik tambang, grup A dengan grup B. Kita lihat grup A saja, tidak melihat grup B. Grup A, mereka mempunyai fungsi masing-masing. Katakan ada 6 orang. Kalau yang besar ditaruh di mana? Yang badannya besar, tenaganya besar ditaruh di mana? Di belakang. Kenapa di belakang? Enggak di depan. Biar kuat menahan. Oke. Soalnya kalau di belakang agak kecil badannya, ya ditarik sedikit langsung ketarik begitu ya. Tapi yang di depan perlu besar juga enggak? Perlu juga ya? Oke. Di sini siapa yang badannya besar? Kita taruh di depan dan ditaruh di belakang. Oke, katakanlah begitu ya. Ada 2 orang yang besar ditaruh di belakang dan ditaruh di depan. Dan di tengahnya ada 4 orang. Mereka berenam, mereka mempunyai fungsi masing-masing. Yang di belakang bertahan. Berarti kalau bertahan apa? Talinya dipegang 1 tangan? Pasti 2 tangan. Dan talinya pun tidak dipegang hanya digenggam saja, tetapi dililitkan di lengan. Ya. Yang di depan bagaimana? Yang di depan kaki kanan atau kaki kiri pasti dia akan menancapkannya di tanah. Ya, supaya dia ketika ditarik bersama-sama mendapatkan daya tolak ya ke belakang untuk menariknya lebih kuat. Nah, yang di tengah juga begitu. Di tengah ada yang tangan kanan di depan, ada tangan kiri di depan. Ada yang kaki kiri di depan dan kaki kanan di depan. Mereka masing-masing tujuannya apa? Menarik tali. Tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Depan, belakang, dan yang di tengah 4 orang itu. Iya. Yang menghitung di depan apa di belakang? Yang menghitung biasanya yang di depan ya. Oke, ketika menghitung 1, 2, 3 lalu ditarik bersama-sama. Artinya apa? Mereka sehati. Begitu dibilang 1, 2, 3,
mereka tarik. Ya. Nah, itu sebuah gambaran, sebuah analogi sederhana bagaimana kalau kita bersatu. Di dunia ini sebetulnya banyak hal yang kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita harus mempunyai teman. Tidak hanya 1, 2, atau 3, lebih dari 3 orang. Jadi kita harus bekerja sama, bersama-sama. Bukan sama-sama kerja, tetapi bekerja bersama-sama at the same time, dalam waktu yang sama. Karena itu lebih powerful. Jadi kesatuan harus diusahakan dan diupayakan. Nah, sekarang bagaimana? Kalau di gereja, tadi belum bicara soal tarik tambang, itu tidak bicara soal di gereja, itu analogi yang kita bisa lihat secara nyata di luar. Nah, sekarang kalau di dalam gereja, kalau kita membicarakan mengenai kesatuan di dalam gereja, apalagi gereja harus bersatu dan kita bisa melihat banyak jemaat atau majelis atau pengurus yang orang-orang yang mempunyai iman yang sangat kuat. Mereka sudah teruji imannya, entah di dalam berbagai ujian maupun di dalam berbagai pencobaan, berbagai problema, berbagai kesusahan. Tadi ada seorang ibu bersaksi bahwa anaknya sudah mendapatkan pekerjaan. Itu salah satunya adalah bagaimana ujian di tengah-tengah masa pandemi tidak mempunyai pekerjaan. Bisakah bertahan? Apakah meninggalkan Tuhan atau tidak? Atau justru bersandar kepada Tuhan? Lagi di dalam gereja, banyak orang juga yang mempunyai misi yang sangat tajam. Mempunyai hikmat yang besar. Dan juga ada yang sangat kuat di dalam mengasihi. Lalu juga mempunyai roh pengampunan yang sangat besar. Kalau kita bicara di dalam gereja, kalau banyak anggota yang demikian, alangkah indahnya kesatuan itu. Amin? Amin? Ya, aminnya jangan lemah ya. Amin. Bilang amin. Amin. Itu dia. Jadi sekali lagi, kesatuan itu Yesus sendiri yang menentukan. Ya. Bahkan nanti kita baca Yohanes pasal 17, itu adalah doa Tuhan Yesus kepada kita, buat kita maksud saya. Dia berdoa kepada Bapanya, ya, supaya kita jemaatnya, orang-orang umat pilihannya itu bersatu. Nah, kesatuan ini disebut jadi one body, satu tubuh, ya, one body. Jadi tidak terdiri dari berbagai badan, tetapi satu badan, satu tubuh terdiri dari banyak anggota. Nah, sekarang benefitnya apa sih kalau kita menjaga kesatuan itu? Kita bisa mengetahui kekuatan kita sendiri. Oh, ternyata saya kuat di pembesukan. Saya lemah di musik. Ya. Saya lebih kuat untuk menginjili orang-orang yang ada di pinggir jalan. Saya bisa masuk kampung, bisa belusukan, bisa ke desa-desa. Saya bisa untuk tinggal di daerah yang rumahnya cuma bedeng, bukan tembok seperti begini. Di rumah-rumah yang bagus. Saya bisa hidup tinggal tanpa AC. Nah, itu kekuatan kita. Ada juga orang yang kekuatannya adalah kekuatan untuk berkomunikasi, menyampaikan berita Injil kepada orang lain, baik secara massal maupun secara individu. Jadi masing-masing orang bisa melihat kekuatannya. Nah, kelemahannya itu tidak dianggap sebagai kelemahan, atau disebut yang agak lebih soft sedikit adalah kekurangannya. Kekurangannya justru tidak ditonjolkan. Jadi saudara-saudara, di mana kita kuat, kita harus share kepada anggota tubuh itu. Saya kuat di sini. Oleh sebab itu, maka saya bertugas di situ. Kita bisa mengetahui juga justru kekuatan orang lain. Oh, dia kekuatannya di situ. Kita harus memberi tugas itu kepadanya. Kemudian anggota yang absen atau anggota yang tidak bisa
hadir atau menjalankan tugasnya itu diisi oleh yang lain. Jadi mengisi kekosongan itu adalah hal yang penting juga. Jadi kita bisa melihat bagaimana kekosongan itu bakal tidak ada kekosongan karena diisi oleh anggota yang lain. Kemudian saling menolong, bukan hanya mengisi tugas-tugasnya, tapi saling menolong juga. Ya. Kalau kita menggunakan analogi jari atau tangan, kalau tangan kelingking kita kena pisau gitu ya, kena pisau lalu berdarah. Lalu kita melakukan apa? Aduh berdarah lalu dipencet-pencet begitu? Ya? Diobati. Yes, very good. Sebelum diobati, karena ini darurat, jadi begitu tangan kelingking ini kena pisau, apa yang dilakukan? Saya langsung saja ya, yang dilakukan oleh tangan kiri. Langsung apa? Langsung buru-buru ditutup ya? Ditutup, oke. Ini yang pertama, oke, yes. Atau dia cari tisu, ya. Kemudian darahnya diusap, ya. Tangannya diusap supaya darahnya tidak mengalir terus. Berikutnya apa? Kadang-kadang kelingking ini kita masukin mulut, betul nggak? Ada? Iya, begitu. Saudara tahu bahwa di mulut kita, air liur kita itu mengandung enzim yang bisa untuk menghentikan aliran darah. Ya. Jadi begitu kelingking ini, jari yang paling kecil dari 5 jari di tangan kanan ini langsung dibantu oleh segenap tim yang ada di tangan kiri. Ya. Nggak mungkin dia dibiarkan sendiri, netes deh terus, atau cuma diginiin. Langsung ditangkap. Ya, artinya apa? Yang lain menolong. Itu baru luka kecil. Dan itu yang mengalami luka adalah jari yang paling kecil. Ya, sangat ditolong. Di bagian firman yang lain Tuhan mengatakan bahwa justru yang paling lemah itu yang segera harus ditolong. Ditambahkan kekuatannya. Oke, benefit berikutnya adalah di dalam satu tim atau di dalam satu kesatuan itu kita bisa menjalani proses. Tidak bisa dengan instan, dengan segera. Kalau mie instan, 3 menit diseduh, ditutup, lalu bisa langsung dimakan. Tetapi dalam menjalankan tugas sehari-hari ataupun memberitakan kabar baik, itu membutuhkan waktu, sangat membutuhkan waktu. Dan itu melalui proses, bukan waktunya berjalan lalu kita tidak melakukan apa-apa, bukan. Tetapi waktu berjalan kita melakukannya setahap demi setahap dan itu disebut proses. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Jadi betapa indahnya kalau kita hidup di dalam kesatuan. Baik hidup di luar gereja, yang artinya di dalam keluarga, sebentar saya akan jelaskan juga kesatuan di dalam keluarga. Kesatuan di dalam keluarga, kesatuan di dalam masyarakat, dan kesatuan di dalam gereja. Indah sekali. Jadi jangan mata kita tertutup oleh segala perbedaan yang kita dengar, yang kita lihat. Justru perbedaan itu sehat. Yang tidak sehat adalah respon dari perbedaan itu. Saudara-saudara, kita ini bukan penonton ya. Kita di gereja bukan penonton. Kita harus menjadi pemain. Ya, team player. Kita harus menjadi pemain. Kalau penonton itu ngapain sih kerjaannya? Penonton ada di mana? Kalau pertandingan sepak bola, penonton ada di mana? Di dalam lapangan? Di luar lapangan. Itu saja sudah menunjukkan bahwa dia di luar tugas-tugas itu. Orang yang tidak mau mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil adalah orang yang ada di luar arena, di luar lapangan.
Dan di sana mereka hanya menonton, mereka hanya tepuk tangan kalau pekerjaan kita bagus, tetapi mereka akan menyoraki kita kalau pekerjaan kita tidak bagus, dan mereka hanya komplain. Jadi kita jangan menjadi penonton, harus menjadi pemain. Wah Pak, jadi pemain kan susah Pak. Iya memang susah, tetapi kita akan diproses di sana untuk lebih baik. Nah keluarga sebagai contoh untuk kesatuan dan persatuan, ya, itu sudah langsung terbentuk ya. Mereka bersatu. Oke, dikembangkan. Segala yang terjadi di dalam keluarga itu harus dikembangkan. Ya, berkomunikasi dengan baik, ya, berdiskusi. Akhirnya jadinya apa? Kompak ya, kompak. Satu hati sama ya, satu tujuan, satu denyutan meskipun berbeda, ya. Mengalah untuk menjalankan ide atau usul orang lain. Bisakah di dalam satu keluarga kita berbeda pendapat, tetapi kita menerima pendapat itu dan tetap menjalankannya? Kita bisa saling menerima di dalam keluarga juga, ya. Akhirnya kita menyatu. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan kasih setia dan juga belas kasihan. Jadi berdasarkan faithful love dan compassion. Kita akan bisa bersatu kalau berdasarkan kasih setia dan belas kasihan. Saudara-saudara, banyak anggota keluarga tidak bisa saling mengampuni. Karena apa? Karena kasihnya kurang. Padahal mereka masing-masing sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Karena kekeringan akan kasih, tidak melihat perspektif dari pihak orang lain, maka dirinya sendiri menganggap bahwa paling benar. Sehingga kasihnya makin lama makin menipis. Dan daya untuk mengampuni yang datangnya dari Tuhan itu makin lama makin sirna. Sehingga di dalam keluarga kita tidak bisa mengampuni. Dan akhirnya tidak berkomunikasi sama sekali. Saudara-saudara, saya testify ya, saya menyampaikan testimoni di keluarga saya, anak saya 3, yang pertama sudah menikah, sudah punya anak, dan berarti itu cucu saya 1 ya, 2 bulan lagi umur 2 tahun. Nah saya dari mereka kecil, saya mengajari mereka kompak, mereka bertiga kompak, ya. Kalau mereka bertiga kompak, pasti kompak dong ya, sama papa mamanya ya. Kompak, sampai hari ini mereka kompak bertiga. Kalau yang pertama datang ke rumah, karena sudah tinggal di rumah sendiri, mereka bertiga itu bisa ngobrol bertiga, tentang hal apa saja bertiga. Dan mereka kalau bercanda bertiga itu bercanda. Kalau mereka bekerja itu 3-3-nya kerja. Sama-sama bareng, kompak mereka sampai sekarang. Anak saya yang nomor 2, dia chef, tukang masak. Sementara dia mau di tengah-tengah masak ya, atau dari awal itu mereka sudah membagi tugas. Anak perempuan saya yang paling kecil itu yang motongin sayur, yang motongin daging. Yang kedua itu yang menyiapkan tempat-tempatnya. Yang pertama. Nah yang kedua, dia tentu yang menyiapkan wajannya, tuang minyaknya, dan dia yang masak. Yang makan bapaknya. Ibunya juga dapat kebahagiaan juga. Jadi mereka kompak. Saya terus mendorong mereka supaya kompak. Akhirnya apa? Mereka kalau satu ada yang salah, yang satu mereka salah, itu minta maaf. Dan yang satunya lagi mengampuni. Mereka kompak sekali. Sering telepon, sering WhatsApp di antara mereka bertiga. Saudara-saudara, yang senang siapa?
balik lagi, bapaknya. Yang senang adalah orang tuanya, papa mamanya, papi maminya, ayah ibunya. Saudara-saudara, kalau kita bersatu, kalau kita kuat di dalam kesatuan, hidup di dalam keluarga, hidup di dalam masyarakat, hidup di dalam gereja, mempertahankan dan mengusahakan kesatuan, itu yang senang siapa? Yang senang adalah kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Karena Tuhan Yesus melihat kita dengan jelas sekali apa yang kita lakukan. Jadi kita harus saling membantu, berkontribusi apa yang saya bisa. Kalau saya bisa hanya terima tamu di depan sebagai usher, ya saya jalankan. Pekerjaan usher ringan nggak? Dari semua pelayanan kayaknya paling ringan usher ya. Kalau pemain musik mesti latihan dulu ya. Kalau di gereja nggak ada gitar, mesti bawa gitar dari gereja. Kalau nggak ada drum di gereja, dari rumah bawa drum. Jadi tiap hari gotong drum. Harus latihan dulu. Kalau usher, perlu latihan nggak? Siapa bilang nggak perlu latihan? Usher perlu latihan. Latihannya di rumah ya. Kalau saya usher, saya akan memikirkan besok pada hari Sabtu, besok hari Minggu saya akan bertemu dengan siapa? Jemaat-jemaatnya. Saya akan ingat 1, 2, 3, 4, 5 terus. Sampai 100, sampai 120. Saya akan ingat. Saya akan mengucapkan apa? Selamat pagi. Dan tangannya akan saya genggam baik-baik. Bukan cuma di ujung. Jadi latihan. Jadi suami istri bisa latihan di rumah ya. Latihan usher di rumah. Lalu latihan senyum di depan cermin. Ya. Lalu kalau kita tahu ada seorang ibu yang sedang sakit, lalu dia datang ke gereja, kita akan kaget kan? Pasti kita akan bertanya apa? Apakah ibu sudah sembuh? Ibu apa kabar? Sudah sembuh, sudah pulih? Oh belum Pak, saya masih dalam penyembuhan. Semoga cepat sembuh ya Bu. Sampaikan kata-kata itu. Dan itu perlu dilatih juga. Nggak bisa otomatis pada hari Minggu kata-kata itu keluar. Kadang-kadang juga bisa macet. Kita cuma, kalau gini aja 120 kali gimana? Tidak usah pakai usher, nggak usah pakai kita, pakai robot saja. Ya, karena cuma menjulurkan tangan dan senyum. Tidak ada kata-kata yang keluar. Saudara-saudara, menyambut jemaat masuk dalam ibadah itu adalah pekerjaan yang besar. Lalu bagaimana kalau petugas kolektor? Oh gampang kok, cuman ambil kantong kolektor, sodorin aja. Nggak bisa. Harus latihan. Dan itu ada pelatihannya. Dan hatinya pun ada di situ. Di dalam mengumpulkan uang persembahan jemaat. Saya gini-gini, saya pelatih apa? Bukan pelatih paduan suara saja, saya pelatih penyambut tamu dan juga terima kolektor. Ketika kita menyodorkan kantong kolektor itu, kita harus merendah. Jadi kantong kolektor itu harus rendah di bawah dada jemaat. Tidak boleh di atasnya, atau juga perjamuan kudus, ya, mendistribusikan roti dan anggur, itu tidak bisa di atas, harus di bawah. Dan waktu memberikannya, kita berdoa kiranya jemaat Tuhan diberkati dan bisa merenungkan akan penderitaan Tuhan Yesus ketika perjamuan kudus. Saudara-saudara, apapun pekerjaan kita lakukan dengan rasa ini adalah tanggung jawab saya. Kita membuka Yohanes pasal 17. Kita membuka Yohanes pasal 17 ayat 11. Saya akan bacakan. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu
sama seperti kita. Kita di situ K-nya besar. Itu artinya adalah Bapa dan Yesus, Bapa dan Putranya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berdoa buat kita supaya kita bersatu. Mari kita hidup di dalam kesatuan. Mari kita berkasih-kasihan di dalam kasih Yesus. Dan gereja akan more powerful untuk memberitakan Injil. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih. Orang lain akan melihat gereja ini penuh dengan kasih, penuh dengan kesatuan. Maka orang akan datang kepada Tuhan. Dan mereka menerima Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Kesatuan mereka akan menunjukkan karakter-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk GBI Jelambar Timur yang terus memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka memilih topik yaitu kesatuan, hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam kasih. Sehingga mereka mencerminkan, memancarkan kasih Tuhan bagi banyak orang. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Berikan kepada mereka keberanian, hikmat di tengah-tengah masyarakat, dan juga berikan kepada mereka kesatuan di dalam keluarga. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada worship leader. Terima kasih. Haleluya. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah anugerah Tuhan memampukan kita untuk melayani Dia bersama-sama. Dan biarlah kasih Tuhan menjadi pengikat kita untuk kita dapat bersama-sama melayani dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Baik di keluarga kita ataupun di lingkungan pekerjaan kita, bahkan di lingkungan rumah kita. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tutu untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi yang bertugas, boleh dipersilakan untuk maju ke depan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tersedia. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Pak. Biarlah Tuhan, kami boleh bersatu hati dalam melayani Engkau untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berkenan di hadapan Engkau dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, biarlah kiranya kami mau memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. Dari segala begitu banyaknya berkat yang sudah kami terima Tuhan. Sekali lagi kami mau memberi hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita akan kembali mengadakan ibadah secara online maupun onsite. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah tatap muka dapat mendaftar terlebih dahulu melalui link yang akan dikirimkan oleh sekretariat via WhatsApp setiap hari Kamis dan akan segera ditutup pada hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu yang mau daftar jangan lupa untuk link via WhatsApp yang akan dikirimkan sekretariat. Selanjutnya untuk tema minggu depan yaitu dengan tema satu tujuan dan dengan pembicara Ibu Bertina.
Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah online juga dapat mengaksesnya melalui channel YouTube GBI Jelambar Timur setiap pukul 6 sore. Dan juga untuk ibadah anak sekolah minggu masih dilakukan secara online melalui akun YouTube yang sama setiap pukul 8 pagi. Selanjutnya untuk Komsel Anak juga kembali diadakan mulai bulan Oktober ini melalui Zoom, via Zoom sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Selanjutnya hari Rabu tanggal 20 Oktober akan diadakan ibadah Temu Kompas dengan tema Everyday I Love You. Jadi bagi pasangan suami istri yang boleh mengikuti ibadah Kompas ini pada hari Rabu 20 Oktober pukul 19.30 dengan pembicara Bapak Paulus Gunawan. Selanjutnya untuk ibadah doa setiap hari Kamis juga masih ada. Setiap hari Kamis pukul 4.30 sore dan tentu saja dengan menaati prokes kesehatan. Dan selanjutnya kita tetap mau dukung dalam doa untuk proses finishing gedung gereja kita yang baru. Salah satunya tidak hanya dalam doa tapi juga melalui celengan-celengan yang masih ada di rumah Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu boleh membawanya kembali ke gereja minggu depan dan bisa diserahkan ke petugas yang ada di pintu gereja. Jadi Bapak Ibu mari kita sama-sama terus dukung dalam doa dan juga dalam dana untuk pembangunan gereja kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa. Ibu Gembala akan tutup kita di dalam doa. Kita menghampiri hadirat Allah dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Karena Allah itu baik bagi kita pada saat pagi hari ini, mengajarkan supaya kita bersatu. Saudaraku sekalian, bersatu itu adalah satu hal yang luar biasa. Dikala kita bersatu, ada satu kemenangan yang luar biasa. Dikala kita bersatu, kita akan teguh. Dikala kita bercerai, kita akan runtuh. Oleh sebab itu mari saudaraku sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil bagian di dalam kehidupan kita, dan marilah kita saling mempedulikan satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain dalam segala kegiatan apapun yang kita adakan. Biarlah Tuhan Yesus memberkatikan kita pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan tidak hanya diberitakan begitu saja, tapi mari tertanam di dalam hati, pikiran dan tindakan kita. Kita lakukan pada setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di hadapan hadirat Tuhan kami berterima kasih sekali karena Allah baik bagi kami pada pagi hari ini. Allah memberikan firman yang menyegarkan, membangkitkan kami Tuhan untuk ada saling kepedulian satu dengan yang lain. Ada kesatuan yang terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Allah. Karena dikala kesatuan itu terjadi, ada satu kegerakan yang luar biasa yang dapat kita melihatkan di dalam gereja ini Bapa. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi hamba yang telah melayanikan kami pada saat pagi hari ini dengan firman yang hebat. Tuhan memberkatikan hambanya ini dimanapun beliau berada, menjadi berkat bagi banyak umat. Terima kasih Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Allah. Biarlah lawatan Allah ada di atas kehidupan jemaat Jelambar pada siang hari maupun pada malam hari dimanapun mereka berjalan. Dimanapun mereka melangkah, dimanapun mereka pergi, mereka selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, dikala Allah di pihak mereka, siapakah yang dapat melawan? Tidak ada satupun juga.
Oleh sebab itu hamba berseru kepadamu, biarlah tiada awan dan tiada api itu selalu ada di tengah jemaat Jelambar di tempat ini. Pada saat pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Mungkin yang hadir pada saat ini ada yang sakit, ada yang sakit Tuhan, ada yang lemah, ada yang bimbang, ada yang penuh dengan ketakutan. Biarlah Allah memberikan kekuatan iman percaya kepada mereka Tuhan. Mereka tetap teguh di dalam kasih-Mu Bapa. Yang sakit di rumah-rumah sakit atau di mana saja mereka berada, lawatan Allah ada di atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Karena Allah dahsyat di tengah jemaat Jelambar Timur ini. Allah selalu menyertai, Allah tidak tinggalkan jemaat Jelambar Timur ini Bapa. Hamba naikkan syukur kepada Engkau Tuhan pada saat pagi hari ini. Allah, kami akan masuk juga dalam ibadah yang kedua, biarlah penyertaan Tuhan ada. Di tengah-tengah ibadah yang kedua juga ada urapan Allah terjadi. Setiap jiwa yang datang tidak pulang dengan hampa, tapi pulang dengan berkat yang luar biasa. Terpujilah nama Allah pada akhirnya. Hamba menyerahkan seluruh kegiatan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan untuk kehidupan mereka, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkau tolong. Kau memberkati, ulurkanlah tangan kasih dalam setiap kegiatan jemaat-Mu di tempat ini Allah. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepada Engkau, karena Engkau dengarkan seluruh doa kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba naikkan syukur kepadamu tidak dengan nama lain, hanyalah di dalam nama Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, terpujilah nama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak dan kuat kuasa Roh Kudus, nyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.